Nah, halo saudara kabeh, kembali lagi bersama saya Fkulo Jowo. Nah, kali ini aku pengen ngajak kalian lihat-lihat apa namanya, kayak mobil gitu ya. Tapi kita lihat di ini aja, di internet aja, di apa? Di online gitu, penjualan online. Ya, hampir sama lah. Karena mereka kan dari showroom atau dari perorangan, ada juga yang menjual ke online-online seperti itu ya. Mungkin dari mobilnya sendiri yang mau dijual, atau dari kayak dealer-dealer gitu, atau dia mempunyai kayak bengkel gitu yang mempunyai mobil-mobil banyak terus dijual ke online-online gitu juga banyak gitu. Yuk kita coba lihat harga-harga mobil di Jepang itu berapa sih gitu. Tapi aku di sini tidak ini ya, tidak memberikan harga baru ya, atau tidak pengen melihat harga baru karena rata-rata yang dijual di online ini, di aplikasi online, biasanya yang sudah bekas. Tapi harga bekas di Jepang itu, mobil yang di Jepang itu yang sudah bekas, walaupun sudah bekas tapi kualitasnya yang top juga banyak gitu. Yuk coba kita lihat dari aplikasi yang pertama. Kita masuk di aplikasi ini ya, apa namanya, di Kakaku ya, di kakaku.com gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini tuh yang paling ini, Alphard itu tingkatnya masih pertama. Maksudnya Alphard itu paling banyak diminati di Jepang ini ya. Coba kita lihat harga Alphard di sini, secondnya tuh berapa gitu. Wih, mantap banget ya. Ini harga putih nih, bagus nih. Ini yang atas ya. Coba kita lihat. Ini tahun 2021, masih baru. 2021, tahun ini berarti ya, masih baru banget. Terus kilometernya masih 1 kilometer. Masih 1 kilometer ya. Belum jalan banget ya ini ya. Itu cc-nya 2500 cc. Terus macam-macam ya, udah ada kartu ETC-nya, terus udah ada anti malingnya. Terus ada kamera belakangnya, pokoknya macam-macam, udah banyak banget di sini. Coba kita lihat gambarnya. Masih bersih banget, warnanya putih ya, peleknya juga udah bagus. Wih, ini keren banget. Ini udah ada GPS-nya, udah ada kamera belakang, terus lampu ya, mungkin ini ya. Terus ini apa nih? Tempat kaset. Terus ini ya, biasa-biasa ya, tombol yang ada di depan ini, speedometernya. Oh, ada atasnya tuh. Udah ada ini juga, rooftopnya ya. Ini ya. Rata-rata kalau Alphard udah ada ininya semua sih kayaknya, rooftopnya itu, atasannya gitu. Terus ini, wih, masih plastikan ya, dalam interiornya juga masih bagus. Oh, ini yang tengah, ini yang belakangnya, dari belakang. Oh, ini peleknya ya. Oh, ini kuncinya. Masih bagus. Nah, ini harganya di sini 526 mang ya, atau masih dalam yen, atau mungkin kalau di rupiah ini sekitar masih 650 jutaan. 650 jutaan. Alphard bekas masih 1 kilometer tapi tahun 2021. Gitu cah. Mantap ya. Tapi aku di sini nggak minat Alphard deh kayaknya. Karena ya menyesuaikan aku di sini. Alphard mobil gede juga buat apa gitu ya, lagian juga uangnya belum punya. Tuh, kita menyesuaikan. Nah, ini yang kedua, Prius ini di Jepang banyak yang punya cah, Prius ini. Toyota Prius ini banyak yang punya ya. Nah, ini bentuknya sedan, cuman aku nggak terlalu suka sih kalau sedan ya. Kita lihat tahun yang terbaru ya, 2015. Coba kita paling murah berapa. Yang paling murah ini di sini Prius nih, Toyota ya, Toyota Prius. Ini, oh ya, ini yang baru ya, lampunya udah panjang belakangnya. Udah LED kayaknya. Ini udah LED kayaknya. Wih, keren ya. Kalau sedan tuh sempit sih ya kalau menurut aku gitu. Nih ya, dalamannya kayak gini. Ya, sedan sih kayak sedan biasa bentukannya. Cuman orang Jepang atau orang asing pun yang tinggal di Jepang banyak kan pakai Prius juga banyak gitu yang di Jepang. Makanya dia di sini urutannya paling kedua gitu. Nah, kita coba lihat per mereknya ya. Per merek gitu. Merek. Kalau Toyota ya tadi ya, Alphard, Prius, Aqua. Aqua ini bentukannya hampir kayak Honda Fit, hampir kayak Honda Jazz gitu, cuman beda ya, bentukannya beda. Kayak gini ya bentukannya ya. Tapi ya, aku nggak terlalu suka Aqua, mendingan Honda Jazz gitu ya. Coba kita lihat Honda Jazz ya. Honda Jazz berapa? Honda, langsung ke Honda aja. Honda. Oh, yang pertama ini yang di Jepang, mungkin di Jepang, di dalam aplikasi ini, di web ini dia Enbox Custom ya, yang pertama. Oh, Enbox Custom itu coba kita lihat yang terbaru. Tahunnya yang terbaru, kita lihat harga yang paling murah. Harga yang paling murah itu ini ya. Coba kita lihat yang putih. Wih, ini keren ya. Nih, wih, kayak gini.
Putih, oh spionnya merah tapi ini cahaya. Ya, Honda kotak-kotak gitu banyak kalau di Jepang gini. Rata-rata yang cc-nya kecil, yang kurang dari 1000 itu kayak Keisha ya, Keiichi Dosha itu biasanya yang bentuknya kotak-kotak gini. Itu kan cc-nya masih 660 gitu. Jadi apa namanya? Jalannya tuh beda sama mobil yang biasa gitu. Makanya mereka di Jepang itu banyak juga yang pakai kendaraan kayak gini gitu. Ini 83 ya, hampir 90 jutaan lah ya. Ini tahunnya tahun 2018. Kilometernya 80.000. Terus CVT ya. Kalau di Jepang tuh rata-rata ini sih banyak yang menggunakan pakai apa otomatis gitu ya, karena mungkin lebih praktis aja gitu. Yang pakai manual banyak, ada juga banyak. Tapi mungkin kayaknya lebih banyak pak yang pakai otomatis gitu, karena lebih gampang nyetirnya gitu kan. Gitu. Coba kita lihat ini ya yang bentuknya kayak Honda Jazz. Aku ini sebenarnya tertarik kalau kayak Honda Jazz gitu ya. Kalau di sini namanya tuh Honda Fit ya. Mungkin di Indonesia namanya nggak tahu, mungkin Jazz atau Honda Fit juga ada gitu ya mungkin namanya. Coba kita lihat di dalam aplikasi sini nih ya. Kita coba lihat Honda Fit ya. Honda Fit yang biasa. Jadi kalau di Jepang itu ada Fit yang biasa, ada yang hybrid gitu ya. Fit yang biasa ini coba lihat kita yang paling atas. Ini 20 mang 200.000 yen, 200.000 yen 200.000 yen ya, 200.000 yen atau sekitar ya mungkin 25 juta sampai 35 sampai 30 jutaan ya ini ya. Ini gambarnya nggak terlalu banyak. Coba kita lihat yang lain. Kita coba lihat yang langsung yang hybrid aja ya. Aku lebih ke ini, lebih mencari ke yang hybridnya gitu ya. Coba kita lihat. Kita nggak usah lihat tahunnya, kita langsung lihat yang langsung harga termurahnya. Karena aku pengen menyesuaikan budget gitu ya, budgetku di sini gitu. Nggak usah beli yang mahal-mahal, yang penting bisa dinaikin gitu ya. Ini di sini hybrid ya. Coba kita lihat di sini yang kira-kira kilometernya itu belum sampai 100.000 ya. 100.000 karena kalau udah 100.000 kan berarti mobil tersebut sudah banyak jalan gitu ya. Jadi mesinnya kan sudah apa namanya ya, fungsinya agak berkurang gitu. Ini rata-rata di sini kilometernya udah banyak-banyak ya yang di aplikasi ini. Coba kita lihat yang hijau nih, keren ya. Ini ya baju ini keren. Ini dia masih 80.000 kilometer jalannya. Harganya 290.000 yen atau mungkin 35 jutaan ya, 35 jutaan. Oh, ini hybrid nih cahaya. Warna hijau, keren ya, hijau ya. Kayaknya aku pengen yang hijau juga kayak gini kayaknya ya. Bagus ya, hijau ya. Oh, dalamnya interiornya ternyata joknya warnanya putih. Cerah sih, cuman oh ada ini juga apa namanya? Udah ada GPS-nya ya dalamnya ini. Oh, udah ada ETC-nya, kartu. Oh, ini mungkin bannya, ketebal bannya gitu, ketebalannya. Ini di sini AC masih nyala, nggak ada TV-nya. Di sini nggak ada kamera belakangnya. Cuman udah ada anti malingnya ya. Mungkin kalau dipegang itu bunyi gitu, yang dit 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 gitu ya. Itu. Ini daerah Saitama. Ini tahun 2010. Harganya kalau dirupiahin sekitar 35 jutaan. Tuh, menurut kalian murah apa enggak gitu ya? Kita coba lihat warna yang lain ya. Warna yang lain coba kita lihat yang ini yang lebih murah lagi. Ini tahun 2011. Tahun 2011 kilometernya 89.000, belum sampai 100.000 ya. CC-nya 1300 tahun 2011, warna silver ya. Oh, ini tapi atasnya ini ya, ada ininya. Kayak ada tempat apa namanya nih? Mungkin dulu ini yang punya mungkin sering ngasih apa di atasnya gitu ya. Kayak ditumpangi atasnya. Oh, ini ininya speedometernya. Kalau di Jepang sih rata-rata kalau AC-nya di sini sih masih bagus-bagus ya. Katanya sih, kata-kata temen aku yang sudah berpengalaman di mobil-mobil juga. Kalau AC yang mobil-mobil di Jepang sih walaupun bekas masih lancar sih, masih dingin gitu. Hybrid ini warna silver ya, kayak gini. Ini 240 ribu yen atau sekitar 30 jutaan. 30 jutaan ya. Ini kayak Honda Fit kayak Honda Jazz kalau di sananya ya. Ini yang tahun 2011.
Mungkin kayaknya aku carinya mungkin yang tahun 2000 ini aja lah, masih bagus juga kayaknya. Cari yang inilah, yang 30 jutaan lah, 35 jutaan. Nah, kayaknya nyari yang harga segituan aja, nggak usah mahal-mahal. Ini di sini udah ada TV-nya, tapi nggak ada kamera belakangnya ya. Di sini udah ada ETC-nya. Oh, rata-rata yang hybrid udah ada ETC-nya ya, yang kartu buat di tol itu. Ini ya, kayak gini. Coba kita lihat di aplikasi lain ya. Di aplikasi lain, coba kita lihat di aplikasi lelangan. Aplikasi lelangan tuh jadi misalkan dia ngelelang dari harga berapa gitu. Nah, kita misalkan pas sabar bisa dapat harga murah. Coba kita lihat Honda Fit atau Honda Jazz kalau di Indonesianya ya. Ini biru bagus nih ya. Ini lelangannya sekarang udah di harga 280 ribu yen atau sekitar ya 33 jutaan. RS, ini Honda RS biru. Perknya ada racing ya. Tapi ini belum apa namanya? Belum hybrid kayaknya ya. Bagus juga ya biru ya. Ini masih 10 hari lagi. Masih 10 hari lagi berarti nanti kemungkinan harganya masih bisa naik lagi. Ini harga terakhir udah di 280 ribu yen. Nah, ini harga termurah. Biru ini ya, biru telur. Ini 80 ribu yen. 80 ribu yen itu rata-rata ya. Harganya kalau dirupiahin itu hampir 13 jutaan. 13 juta. Ini tahunnya tahun berapa ini? Oh, nggak diketahui di sini ya. Nggak tertulis tahunnya berapa. Mungkin ini 2010 ke bawah mungkin ya. Ini biru telur asin. Oh, ini Fit biasa belum hybrid. Harganya 13 jutaan. Ini kilometernya udah jalan, kilometernya berapa ini? Nggak ditulis di sini aja. Gitu ya. Jadi kalau kita cari kayak gini harus telaten. Dia udah ada apa? Udah pernah diperbaiki belum, maksudnya udah pernah kena bengkel belum gitu, udah pernah diperbaiki lah istilahnya gitu ya. Ini yang putih. Ini tahun berapa ini? Tahun 2013. Tahun 2013 kilometernya udah 94.000. CC-nya 1.500. Belum pernah diperbaiki atau belum pernah masuk bengkel ya. Ini harganya sekarang udah di harga 30 ribu yen. 30 ribu yen, 30 ribu yen, 30 ribu yen itu hampir 5 juta dah. 5 juta, tapi di sini ini kan bawahnya 498 ribu ya. Mungkin dari penjualnya sana dari harga segitu gitu ya, hampir 50 juta lah, mulai dari harga 50 juta, tapi ini mungkin udah ada yang nawar 3 juta kali ya gitu. 5 jutaan. Ini udah bagus bentuknya ya. Udah kamera belakang. Nyapa TV. Terus kuncinya ya. Mungkin kalau mungkin udah smart key ya. Yang starternya udah dipencet gitu. Nah, kita coba lihat ini silver bentuknya. Putih silver hybrid. Dia tahun berapa ya? 2012. Tahun 2012 ini udah kilometernya udah 110 ribuan. Hybrid. Harganya ya sekitar 30 jutaan. Oh, ini hijau ya. Ini hijau. Hybrid. Wih, keren. Ada rooftopnya atasnya. Mobilnya ada kacanya yang bisa dibuka. Oh, tapi kalau Jazz ini mungkin di custom ya ini ya. Kayaknya nggak ada deh kalau yang aslinya. Mungkin di custom ini. Di ini sendiri. Ini ya dalamnya. Oh, ada penyoknya tuh kalau di Jepang. Jadi penyoknya diketahuan nih, penyoknya di sebelah sini gitu. Misalkan ada apanya gitu ditulisin di situnya gitu ya. Ini harganya 315 atau sekitar 35 jutaan. Ini bagus ya, hijau ya Cah ya. Kayaknya keren ya hijau ya. Nanti kita beli ini aja hijau aja kayaknya. Keren kayaknya ya. Tapi di sini ini kilometernya udah 110 ribuan Cah. Jadi udah tinggi ya. Kalau bisa kita cari yang ini aja yang kurang dari ini.
100 ribuan kilometernya ya. Ini ada hijau lagi. Ini dia jual harga 230 ribu yen atau sekitar ya sekitar harga 27 jutaan. Hijau ya ini ya. Wah, ini juga kilometernya udah 118-an. Bagus ya hijau ya warnanya ya. Ini tahunnya kalau yang ini kayaknya tahun 2010, 2011, 2012-an lah kalau standar itu segitu ya. Coba kita lihat di aplikasi yang lain kayak Gmoti gitu ya. Kita cari Honda Fit. Ini di sini. Ini ada silver tahun 2018. Oh, tapi ini belum hybrid ya. Ini dijual harga 210 ribu yen atau sekitar ya 24 jutaan. Tapi bentuknya nggak menarik ya. Wih, ini putih bagus dah ya. Ini putih RS, Vito RS. Ini Honda Jazz RS mungkin ya kalau di Indonesia. Ini dia tahun 2011-an kayaknya cah ya. Nih gambarnya kayak gini. Oh, dalamnya oranye. Mungkin udah di custom ini kayaknya. Ada TV-nya gini kayaknya. Ini bannya masih tebal. Oh, kalau di sini gambarnya cuma bisa 5, tapi bagus nih dari penampilannya udah bagus ya. RS tuh bagus kayaknya ya, Honda RS putih warnanya. Keren. Ini kilometernya masih 85.000 kilometer. Terus udah ada kamera belakangnya juga ya. Oh, tapi di sini ada perbaikan dah di bumper mungkin ya, bumper kirinya kayaknya. Bumper kirinya mungkin dulu ada perbaikan, tapi untuk jalannya mungkin nggak ada masalah gitu. Keren. Oh, tahun 2010 cah ini cah ternyata. Tahun 2010. Dia dijual dengan harga 350 ribu yen ya, sekitar 40 jutaan ya. Nah, gitu ya cah ya. Jadi banyak banget mobil-mobil di Jepang yang harga murah gitu ya. Menurut kalian gimana? Murah nggak penjualan harga mobil bekas di Jepang? Dan banyak kok teman-teman saya atau senpai saya, senior saya yang di Jepang, mereka beli yang apa mobil-mobil bekas itu juga banyak, yang beli baru juga banyak gitu ya. Cuman yang beli bekas juga nggak kalah banyaknya gitu, karena kualitas mobil di Jepang juga setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali itu pasti ada perbaikan gitu. Jadi kita yang punya mobil di Jepang itu pasti setiap 2 tahun, minimal 2 tahun sekali ya, itu ke bengkel, istilahnya sakeng gitu ya, atau gimana ya, masalah kayak perbaikan lah, dicek gitu, dicek semuanya, dicek mobil ini masih layak jalan nggak, nanti kalau di jalan itu berbahaya nggak, istilahnya seperti itu ya gitu. Terus bayar pajaknya juga setiap 2 tahun. Kalau pajak itu setiap setahun sekali ya, cuman kalau 2 tahun sekali ada juga pajak yang lain gitu ya, pajak mobilnya tersebut gitu ya. Terus pajak macam-macam lah pokoknya. Kalau di Jepang itu serba hampir semuanya pajak tuh ada gitu ya. Karena kan kalau di Jepang itu misalnya kita naik mobil, kita amit-amit ya nabrak orang atau nabrak lawan gitu ya, nabrak bangunan atau nabrak orang atau nabrak mobil orang, kita kan nggak bisa secara kekeluargaan tuh kita nggak bisa, pasti kita harus memberikan atau ngijoli lah, mengembalikan berapa sih kerusakan mereka gitu. Nah, kalau kita nggak masuk asuransi, kita kan nggak bisa membayarnya gitu, karena mahal banget di sini cah. Itu misalkan kalau misalkan dia misalkan dia meninggal atau misalkan dia habis kita tabrak, dia cacat gitu kan, pasti banyak perubahan nanti ke depannya. Makanya memberikan kayak santunan gitu, itu banyak banget gitu loh. Jadi kalau kita misalkan kita nggak masuk asuransi, kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita kan nggak bisa bayarnya seperti itu. Jadi kita harus diwajibkan membayar asuransi gitu. Itu lah. Jadi kalau di Jepang juga gitu ya, pemeriksaan mobil tuh tetap gitu. Jadi di Jepang kalau misalkan mobil tersebut belum melalui pemeriksaan itu, dia nggak bisa jalan di jalan, atau dia nggak punya plat nomor gitu, istilahnya seperti itu. Dan kita kalau misalnya kita udah memberikan dia pemeriksaan, udah diperiksa di bengkel, diperiksa, wah mobil ini udah layak nih, nah nanti baru dapat plat nomor, mobil itu baru bisa jalan gitu. Nah, itu aja yang bisa aku share untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.